Sebelum mulai cerita, gue mau tanya nih ke kalian semua. Misalkan kalian ini punya bisnis WO, Wedding Organizer, untuk pernikahan itu. Lalu ada orang yang belum kalian kenal tiba-tiba datang untuk membooking dekor pernikahan. Alamat orang itu ada di luar kota dan kalian belum pernah tahu atau kesana sebelumnya. Tapi orang itu berani ngasih uang muka 90% dari harga dekorasi yang kalian tentukan. Kira-kira kalian mau nggak menerima job itu? Seperti kisah yang akan gue ceritain kali ini adalah sebuah kisah yang dialami oleh seseorang yang sebut saja dia adalah Mas Eko. Jadi, Mas Eko ini punya sebuah usaha dekor untuk pernikahan sekaligus make up. Dan dia harus pergi ke sebuah desa untuk mengantarkan dan menyewakan dekorasinya itu. Dan setelah diantar ke sana, ternyata hari Minggu pagi, untuk mengisi waktu kosong, Eko dan istrinya nonton TV di ruang tamu. Bukan karena malas atau bagaimana, hanya saja waktu itu job WO sedang sepi karena bukan musimnya orang nikah. Orang nikah kan biasanya musiman tuh. Ketika sedang asik nonton TV, tiba-tiba ada yang mengetuk pintu rumahnya disertai ucapan salam. Mendengar itu, Eko segera membukakan pintu karena mungkin itu adalah tetangganya yang sengaja ingin main ke sini. Setelah pintu dibuka, ternyata tidak ada siapapun di luar. Eko sempat menoleh ke kanan kiri untuk mencari tahu siapa yang mengetuk pintu tadi. Dan benar, ini tidak ada orang. Lalu, dari ruang tamu istrinya bertanya, "Siapa mas?" "Gak tahu, gak ada siapa-siapa." Eko menutup pintunya lagi dan mengira kalau mungkin tadi adalah anak kecil yang iseng. Dia kembali ke ruang tamu untuk melanjutkan nonton TV. Tapi, belum sampai dia duduk terdengar ada suara orang yang mengetuk pintu lagi. Mendengar itu, istrinya meminta Eko untuk membukakan pintunya lagi. Dan Eko pun kembali membukakan pintunya. Setelah dibuka, terlihat ada seorang laki-laki yang cukup tua. Umurnya kira-kira 50 tahunan. Dia memakai baju koko warna putih, pakai sarung hitam, pakai peci bulat warna putih, dan membawa sesuatu yang dibungkus dengan sarung. Awalnya, Eko mengira ini orang mau minta sumbangan. Dia tanya ke orang itu, "Ada yang bisa dibantu, Pak?" Lalu orang itu menjawab, "Benar ini rumahnya Mas Eko yang punya dekorasi pernikahan?" "Benar, Pak. Saya sendiri orangnya." "Kalau begitu kebetulan, saya butuh dekorasi pernikahan buat cucu saya." Ternyata orang itu bukan orang yang sedang minta sumbangan, melainkan ingin memesan dekorasi pernikahan. Eko mempersilahkan orang itu untuk masuk, tapi orang itu tidak mau masuk dengan alasan dia sedang buru-buru. Akhirnya, mereka membicarakannya di depan pintu, mulai dari harganya hingga kapan waktu pernikahannya. Untuk harganya, ya katakanlah 10 juta. Itu sudah satu paket dengan rias dan kostumnya. Sedangkan hari pernikahannya adalah tanggal 16 sampai 17 bulan ini. Jaraknya 6 hari lagi kalau dihitung dari sekarang. Nah, mengingat waktu itu Eko sedang tidak ada job lain, akhirnya dia menerimanya. Lalu Eko memberitahu ke orang itu kalau setuju bisa kasih uang muka terlebih dahulu. "Baik, berapa yang harus saya bayar?" "Berapa saja, Pak, cuma buat DP aja kok." "Saya bayar semuanya aja ya di awal," ucap orang itu sambil membuka bungkusan sarung yang dibawanya. Eko kembali mempersilahkan orang itu untuk masuk dan membicarakannya di dalam biar enak. Tapi orang itu tetap saja tidak mau masuk dengan alasan yang sama, yaitu sedang buru-buru. Ya udahlah, orang itu kemudian mengeluarkan sejumlah uang dari bungkusan sarung tersebut dan diberikan kepada Eko. Sebenarnya, untuk bayar semuanya di awal itu cukup banyak. Lalu Eko bilang ke orang itu, "Apa nggak sebaiknya dibayar setengah dulu aja ya, Pak? Soalnya kalau begini terlalu banyak." Tapi orang itu bilang tidak masalah. Setelah dibayar,
Eko bertanya nama dan alamat kemana dia nanti akan memasang dekorasinya. Orang itu kemudian menyebutkan sebuah alamat, yaitu di Desa Jatiarang, Kecamatan S, Kabupaten L, atas nama Bapak Cokro, dan Eko mencatat alamat itu di sebuah kertas. Nah, alamatnya ini terletak di luar kota, tapi tidak terlalu jauh dari tempat tinggalnya Eko. Setelah mencatat alamat tersebut, orang itu langsung pamit pergi. Kemudian Eko kembali masuk ke dalam rumah dan membicarakan soal job itu dengan istrinya. "Siapa yang datang, Mas?" "Ini tadi ada orang booking dekorasi buat pernikahan." "Orang mana?" "Dari kota L, buat nanti tanggal 16 dan 17. Mendengar itu, istrinya Eko sempat ragu. Karena sebenarnya, istrinya Eko ini tadi sempat menguping sedikit pembicaraan Eko dengan orang tersebut. Sekarang coba kalian pikir aja, kenapa orang itu booking WO ke tempat ini, sedangkan rumahnya aja jauh? Emang di daerahnya nggak ada WO apa? Terus, kok mau dia kasih uang di awal dulu, padahal sebelumnya belum kenal sama sekali? Di sisi lain, mereka juga baru kali ini mendengar desa tersebut. Istrinya memberitahukan keraguannya itu pada Eko. Setelah dipikir-pikir, ternyata ada benarnya. Dan sampai di sini Eko ingat sesuatu, bahwa selama dia membicarakan hal itu di depan pintu tadi, dia tidak melihat kendaraan orang itu. Kalau memang orang ini dari luar kota, harusnya dia kesini kan membawa kendaraan, minimal motor. Istrinya sempat menegur Eko atas kecerobohannya itu. Alangkah baiknya dirundingkan dulu sama istri sebelum mengambil keputusan. Karena di sisi lain, mereka juga belum tahu alamat tersebut. Daripada bingung, Eko mengabaikan semua itu dan menganggap mungkin kendaraannya tadi diparkirkan di warung kopi sebelah rumahnya. Karena kebetulan, di dekat rumahnya Eko itu ada sebuah warung kopi yang selalu ramai oleh pengunjung. Lagi pula, pembayaran juga sudah diterima. Siang harinya Eko menghubungi rekannya atau bisa dibilang pegawainya yang biasa membantunya bongkar pasang dekorasi. "Rud, kesini ya nanti siang. Tanggal 16 pasang dekorasi, kita siapin dulu," ucap Eko melalui telepon. "Oke mas, peluncur," jawab Rudi. Siang itu, Rudi datang ke rumah Eko untuk membantu mempersiapkan dekorasi yang akan diantarkan ke kota L itu. Sambil mempersiapkan semua itu, Eko tanya ke Rudi tentang alamat yang diberikan pemesan. Mungkin Rudi tahu. "Rud, kamu tahu Desa Jatiarang Kecamatan S Kabupaten L nggak?" "Belum pernah dengar mas, tapi kalau daerahnya saya tahu. Emangnya mau dipasang di sana?" "Iya, tapi kok aneh ya? Emang di sana nggak ada dekor apa sampai pesan ke sini?" "Kali aja dia suka sama konsep kejawen mas. Kan dekorasi kita beda sama yang lain." Yang dibilang Rudi itu ada benarnya. Karena memang dekorasi pernikahan yang dimiliki Eko ini beda dari yang lain dan konsepnya itu bertema kejawen. Singkat cerita, tibalah tanggal 15. Nah, pemasakan dekorasi itu kan gak mungkin dipasang pas hari H. Jadi, tanggal 15 malam rencana dekorasi itu akan diantar ke sana untuk dipasang. Tanggal 15 sore, Eko dan karyawannya mempersiapkan dekorasi itu. Setelah semuanya sudah siap, jam 9 malam Eko berangkat dengan menggunakan mobil truk untuk mengangkut dekorasinya dan mobil pribadi untuk peralatan riasnya. Mereka berangkat 6 orang, ada Rudi, Galang, Imam, Eko, Hesti, dan Putri. 3 diantaranya adalah karyawan yang membantu bongkar pasang, sedangkan yang 2 lagi adalah Hesti istrinya dan Putri sepupu ceweknya yang membantu rias pengantinnya. Mobil truk dikemudikan Rudi bersama 2 orang lainnya di depan, karena yang tahu daerah tersebut adalah Rudi. Sedangkan Eko, dia mengemudi mobil pribadinya bersama istri dan sepupunya di belakang. Singkat cerita, sampailah mereka di daerah yang tertulis di kertas. Karena pada waktu itu GPS belum dapat diakses di HP. Sesampai di daerah itu, Eko turun dari mobil untuk bertanya pada orang yang sedang nongkrong di sebuah warung. "Permisi pak, mas, saya mau tanya, alamat ini di mana ya?" tanya Eko pada salah satu orang sambil menunjukkan alamat yang tertulis di kertas. "Jatiarang, kurang tahu saya mas. Ada yang tahu desa Jatiarang nggak?"
Ucap orang itu bertanya pada teman-temannya. Nggak tahu, perasaan daerah sini nggak ada yang namanya Desa Jatiarang. Ucap salah satu orang yang ditanya. Satu persatu orang yang ada di warung itu melihat alamat yang tertulis di kertas. Lalu, pemilik warung bilang pada Eko, "Kalau dekat-dekat sini nggak ada desa ini, Mas. Mungkin Masnya salah." "Enggak kok, Pak. Kemarin dia bilang alamatnya ini udah benar," jawab Eko. Semua orang yang ada di warung itu ikut berpikir, karena di antara mereka tidak ada yang tahu nama desa tersebut. Lalu, ada salah satu orang memberi saran. "Gini aja, Mas. Sampean coba jalan lurus sampai ketemu pertigaan. Sampai di situ nanti sampean tanya ke orang, siapa tahu desa ini ada di daerah sebelah." Eko berterima kasih kepada semua orang yang ada di situ dan kembali menuju ke mobil. "Gimana, Mas? Jalan kemana kita?" tanya Rudi. "Lurus aja, Rud, biar aku yang di depan," jawab Eko tanpa memberitahu apapun. Eko kemudian masuk ke dalam mobil. Lalu, dia memberitahukan kepada Hesti kalau orang-orang tadi tidak ada yang tahu desa tersebut, dan Hesti pun ikut bingung. "Terus gimana ini selanjutnya?" tanya Hesti. "Udahlah, kita lurus saja sesuai arahan orang tadi," jawab Eko mengemudikan mobilnya menuruti saran orang-orang yang ada di warung tadi. Waktu sudah menunjukkan pukul 11 malam. Di perjalanan, Eko merasa cemas karena dia merasa ada yang janggal. Sangat tidak mungkin orang sini tidak tahu alamat tersebut. Tapi, Eko tidak memberitahukan hal itu kepada istrinya dulu. Dia terus mengemudikan mobilnya sesuai saran orang tadi. Di perjalanan, mereka melewati sebuah hutan yang cukup panjang dan gelap. Kiri kanannya hanya terlihat pohon jati. Ketika sedang fokus mengemudi, tiba-tiba Hesti bilang, Mas, itu tadi desanya." "Di mana? Orang hutan gini kok." "Itu tadi ada gapura dan ada tulisannya Desa Jatiarang," jelas Hesti. Perlahan, Eko menghentikan mobilnya. "Rud, kebablasan, kita putar balik," teriak Eko pada Rudi. Eko segera memutarbalikkan arah mobilnya, meskipun tadi dia tidak melihat ada gapura itu. Dia berpikir, mungkin tadi dia terlalu fokus jadi tidak melihat ada gapura yang dimaksud Hesti. Sekitar 100 meter setelah putar balik, ternyata benar. Di sebelah kiri jalan terlihat ada sebuah gapura yang bertuliskan desa tersebut. Eko merasa lega karena mungkin itu adalah gapura menuju ke desa yang dituju. "Rud, belok kiri ya," teriak Eko pada Rudi. Mereka jalan masuk ke gapura itu. Tapi, semakin masuk ke dalam, jalannya ini semakin sempit dan gelap. Kiri kanan hanya dikelilingi pohon jati. Setelah cukup jauh berkendara, tiba-tiba dari belakang Rudi membunyikan klakson, memberi kode untuk berhenti. Setelah berhenti, Eko membuka kaca mobilnya dan melihat ke arah belakang. "Mas, yakin ini jalannya benar? Makin ke sana makin gelap loh." "Gak tahu, Rud. Tadi kan di sana ada gapuranya." "Iya, Mas. Makin ke sana makin gelap loh. Jalannya juga jelek," sahut Hesti. Eko dan Rudi turun dari mobil untuk berunding. "Gimana, Mas? Jalannya makin ke sana makin sempit loh." "Ya nggak tahu, Rud. Tapi tadi kan ada gapura di sana." "Gapura? Di mana ada gapura, Mas?" "Lah tadi pas kita masuk ke sini, perasaan aku nggak ngeliat ada gapura deh, Mas. Sampean main masuk aja tadi." Ternyata si Rudi ini tidak melihat ada gapura. Yang dia tahu hanyalah tadi Eko tiba-tiba belok ke arah hutan. Eko heran dibuatnya. Padahal tadi jelas-jelas dia ini melihat ada gapura, begitupun dengan Hesti. Ketika sedang berunding dengan Rudi, dari dalam mobil Hesti bilang, "Mas, balik aja lah, aku takut. Ini gelap banget loh." Sebenarnya Eko juga berpikiran sama dengan istrinya, mengingat jalan yang dilewatinya ini sangat sepi. Tidak ada jejak ban kendaraan sama sekali. Tapi, di sisi lain dia juga harus bertanggung jawab dengan pemesan yang sudah diterima sepenuhnya. Di sini, Eko mengambil keputusan untuk jalan saja dulu. Kalau nanti jalannya tidak memungkinkan, baru putar balik.
Eko dan Rudi kembali masuk ke dalam mobil dan lanjut berkendara. Selang beberapa meter berkendara, di depan terlihat ada beberapa cahaya lampu kuning. Melihat itu mereka semua lega karena mungkin itu adalah desa yang akan mereka tuju. Mereka berkendara menuju ke desa tersebut. Sesampainya di sana, ternyata benar, ini adalah sebuah desa. Tapi desanya ini terlihat sedikit aneh karena rumah penduduknya itu sangat renggang. Jarak dari rumah satu dengan rumah yang lainnya itu kira-kira 100 meter. Dan tadinya yang mereka kira itu adalah cahaya lampu ternyata bukan. Itu adalah cahaya api obor yang terdapat di depan rumah-rumah penduduknya. Jadi desanya ini terlihat seperti desa yang tertinggal karena listrik saja belum sampai ke sini. Rumah-rumah penduduknya pun kebanyakan terbuat dari kayu dengan anyaman bambu sebagai dindingnya. Istilah Jawanya itu adalah gedek sesek. Mereka berkendara menyusuri desa tersebut untuk mencari rumah Bapak Cokro sesuai yang tertera di alamat. Tapi di desa itu tidak ada tanda-tanda orang yang sedang hajatan. Desanya tampak sepi. Semua rumah warga tertutup rapat karena mungkin ini sudah tengah malam. Jadi mereka sampai di desa itu kurang lebih jam 12 malam. Karena tidak menemukan rumahnya, Eko menghentikan mobilnya di sebuah pertigaan. Rud, cari bantuan Gi, siapa tahu masih ada warga yang belum tidur. Iya mas, aku minta rokoknya satu mas, rokokku dihabisin Imam tuh. Lah, sebungkus tadi udah habis. Udah mas, Imam nyepor terus dari tadi, jawab Rudi sambil nyengir. Setelah menyalakan sebatang rokok yang diberikan, Rudi berjalan masuk ke pertigaan untuk mencari bantuan. Dan beberapa meter berjalan masuk, akhirnya Rudi bertemu dengan satu orang yang sedang berjalan. Orangnya tampak tua, memakai sarung dan mengenakan baju koko warna putih. Sepertinya orang ini habis dari musola. Permisi mbah, saya mau tanya, rumahnya Pak Cokro yang punya hajat di sebelah mana ya? Nang kono, dalan ngarep iku kenceng ae sampai ketemu pertigaan terus mlebu. Di sana, jalan depan itu lurus aja sampai ketemu pertigaan kemudian masuk. Ucap orang itu sambil menunjuk ke arah kanan dan tanpa melihat ke arah Rudi. Oh, kalau gitu terima kasih ya mbah, saya lanjut dulu, ucap Rudi, dan orang itu hanya mengangguk sambil terus menatap ke bawah. Tidak ada yang aneh. Rudi menganggap itu memang warga setempat. Dia berjalan kembali ke mobilnya dan memberitahukan itu kepada Eko. Lalu mereka kembali masuk ke dalam mobil dan berkendara sesuai arahan orang tadi. Mas, ini desanya kok pelosok banget ya? Suram lagi, tanya Hesti dari dalam mobil. Aku juga mikir gitu, tapi gak apa-apa lah daripada gak ada job, jawab Eko. Beberapa meter berkendara terlihat di depan ada sebuah pertigaan lagi. Dan dari belakang, Rudi menyalakan lampu sen kanan menandakan kalau mereka harus belok kanan. Eko membelokkan mobilnya ke arah kanan dan masuk ke pertigaan itu. Setelah beberapa meter kemudian, terlihat ada beberapa obor yang dijajar di kiri dan kanan jalan. Dan di ujung jalan tersebut terlihat ada sebuah tenda hajatan dan beberapa orang yang sedang berkerumun. Eko berpikir mungkin itu adalah alamat yang dituju. Mereka menghentikan mobilnya di dekat kerumunan itu, kemudian turun dari mobil. Rud, tanya dulu Gi, ini rumah Bapak Cokro apa bukan? Iya mas, bentar. Ketika Rudi sedang bertanya, Eko memperhatikan keadaan sekitar, yang terdapat beberapa pohon jati di dekat para rumah warga. Tidak berselang lama, Rudi kembali dan memberitahukan kalau ini memang benar rumah yang mereka tuju. Mas-mas ini yang mau pasang kuade ya? Tanya laki-laki parubaya yang tiba-tiba berada di belakang mobil. Iya pak, betul, jawab Eko sedikit kaget. Ya sudah, langsung dipasang saja ya, pinta orang itu. Mereka yang cowok kemudian menurunkan dekorasi itu dari truk dan memasangnya. Sedangkan Eko, istri dan sepupunya membawa baju dan peralatan pernikahan ke dalam rumah yang berdinding anyaman bambu dengan dila api sebagai penerangan.
Kalau dilihat-lihat, keluarga ini cukup sederhana karena terlihat dari bangunan rumahnya. Setelah menaruh baju di dalam sebuah ruangan, Eko keluar untuk membantu Rudy dan yang lain memasang dekorasinya. Setelah semuanya sudah terpasang, mereka santai-santai dulu sambil merokok dan sambil memperhatikan keadaan sekitar yang tampak begitu suram karena tidak ada penerangan lampu sama sekali. Adanya hanya obor. Setelah rokok yang dihisap sudah habis, Eko masuk ke dalam menemui sang istri untuk pamit pulang dulu. Dan lusa dia bakal balik lagi ke sini untuk menjemputnya. Setiap kali memasang dekorasi, Eko memang selalu seperti itu. Setelah pamit, Eko pulang dengan satu karyawannya yang bernama Galang dan meninggalkan 4 orang di sana, yaitu istri, sepupu, Rudy, dan 1 orang lagi. Di perjalanan pulang, ada sedikit keanehan yang dialami oleh Eko dan 1 karyawannya itu. Sebelum keluar dari gapura, tepatnya masih di dalam hutan, mobil yang dikemudikan Eko itu tiba-tiba bergoyang-goyang, terasa seperti sedang melewati jalan yang bebatuan. Padahal jalannya itu berupa tanah datar. Merasakan hal itu, Galang bilang, "Mas, mobilnya kenapa nih?" "Gak tahu Lang, jalannya bergelombang mungkin," jawab Eko. Eko menganggapnya seperti itu. Karena kan kondisinya itu sangat gelap, jadi mungkin jalannya ini bergelombang dan mereka tidak melihatnya dengan jelas. Beberapa menit kemudian, akhirnya mereka keluar dari gapura itu. Setelah keluar dari gapura itu, Eko bilang pada Galang, "Nah, ini kan jelas-jelas ada gapura. Gitu tadi katanya Rudy gak ngeliat." Galang yang sebelumnya memang gak tahu, dia hanya mengiyakan perkataan Eko. Setelah menempuh kurang lebih 1,5 jam perjalanan, akhirnya mereka sampai di rumah. Menurut kalian desa itu beneran desa apa tidak? Maksudnya, ini beneran desa yang dihuni manusia apa enggak? Dan menurut kalian, apa yang terjadi pada istrinya Eko selama dia berada di desa tersebut? Jadi, setelah ditinggal Eko pulang itu, Hesti dan Putri mengeluarkan peralatan pengantin dari dalam kotak dan menata beberapa baju pengantin di sebuah rak. Setelah itu mereka istirahat untuk menunggu besok. Singkat cerita, keesokan harinya Hesti memanggil pengantin wanitanya untuk dirias. Ternyata, pengantin wanitanya ini sangat cantik, berkulit putih, tanpa ada bekas make up di wajahnya. Jadi cantiknya itu alami banget. Ya maklumlah, gadis desa yang mungkin belum kenal dengan yang namanya make up. Setelah dirias dengan tema adat Jawa, gadis ini malah terlihat semakin cantik dan pakaiannya itu terlihat sangat cocok. Tidak lama kemudian, datanglah pengantin pria. Hesti dan Putri kemudian meriasnya juga. Setelah selesai merias semuanya, acara pernikahan pun dilaksanakan, mulai dari temu manten, ngunduh mantu, dan sebagainya, seperti mantenan pada umumnya. Ternyata, orang-orang sini masih memegang teguh adat Jawanya. Mungkin karena itulah mereka sengaja pesan dekorasi ke Eko. Pikir Hesti begitu. Singkat cerita, semua acara pun sudah selesai. Selama mereka berempat berada di desa itu, tidak ada yang aneh. Semua berjalan seperti biasa. Hanya saja, desa ini terlihat sangat tertinggal karena semua tamu yang berdatangan itu tidak ada yang menggunakan kendaraan alias jalan kaki. 2 hari kemudian, Eko datang lagi ke desa tersebut untuk menjemput istrinya dan membongkar dekorasinya. Eko kembali bersama Galang dan melewati jalan yang sama. Tapi, kali ini Eko kesananya sore karena kalau malam jalannya cukup serem. Sesampai di desa tersebut, Eko langsung menemui istrinya dan Galang langsung menemui Rudy dan Imam. Ketika sedang berada di dalam rumah tersebut, terlihat ada satu orang yang mendatangi Eko, yang mungkin itu adalah Bapak Cokro. Dia bilang sama Eko, "Mas, saya Bapak Cokro. Acaranya sudah selesai. Kalau mau dibongkar silahkan." Tunggu nanti malam aja Pak, sekalian bubaran. "Sebenarnya sudah selesai dari kemarin. Di sini tradisinya cuma 1 hari." ucap orang itu kemudian pergi.
Kalau acara pernikahan itu kan biasanya 2 hari. Jadi Eko mengiranya hari ini belum selesai. Tapi karena si pemilik rumah meminta Eko untuk membongkar, akhirnya Eko meminta pada rekannya untuk membongkar semuanya. Setelah selesai dibongkar, Pak Cokro mendatangi Eko lagi dan memberikan sebuah kotak yang terbuat dari kayu. Terima kasih ya Mas, ini upah buat kamu dari saya. Ucap Pak Cokro. Eko kemudian membuka kotak kayu itu. Dan di dalam kotak itu isinya adalah sejumlah uang ratusan ribuan. Karena sungkan, Eko bilang pada Pak Cokro, Pak, ini buat apa? Kok banyak banget? Udah nggak apa-apa, rezeki buat kamu karena udah mau jauh-jauh ke sini. Awalnya Eko menolak, tapi orang itu tetap memaksa Eko agar menerimanya. Akhirnya, Eko pun menerima uang itu dan mengucapkan banyak terima kasih pada Pak Cokro. Setelah semuanya sudah dibongkar dan diangkut ke dalam truk, mereka pamit sama Pak Cokro untuk kembali pulang melalui jalan yang sebelumnya mereka lewati. Di perjalanan pulang, mereka mampir di warung tempat mereka bertanya jalan kemarin untuk makan dan sekalian menunggu habis waktu maghrib. Di warung itu, si penjual bertanya, "Udah ketemu Mas alamatnya?" Ternyata dia masih ingat dengan Eko yang malam itu bertanya jalan. "Udah Pak, alhamdulillah. Ini udah selesai, tinggal pulangnya." Sambil membuatkan mereka makanan, si penjual itu tanya lagi, "Jadi di mana desanya?" "Itu Pak, gak jauh kok dari sini, paling sekitar 15 menitan." Jawab Eko sambil menunjuk ke arah yang tadi dilewatinya. Nama desanya apa ya Mas kemarin? Desa Jati Arang, Pak. Mendengar itu si penjual terlihat kaget. Dia bilang, "Ancer-ancernya di sebelah mana toh emangnya?" "Itu loh Pak, di hutan-hutan terus belok kanan masuk Gapura." Si penjual diam sejenak. "Mas, saya kasih tahu ya. Sejak kecil saya hidup di daerah sini dan belum pernah dengar desa itu, apalagi di dekat sini." "Masa sih Pak? Tapi tadi ada kok. Orang kita habis bongkar pasang pernikahan di sana." "Gini loh Mas, di hutan itu tidak ada desa. Itu adalah hutan perbatasan antar kecamatan. Dan ini udah desa terakhir." Mendengar itu, Eko dan yang lain tidak percaya karena tadi mereka melihat desa itu dengan jelas dan ada. Tapi di sini mereka tidak memberitahukan ketidakpercayaannya itu kepada si penjual. Sambil makan, Eko kepikiran kata-kata si penjual itu. Katanya orang sini, masa iya penjual itu nggak tahu desanya? Batinnya. Di sisi lain, dari awal Eko memang sudah merasa ada yang tidak beres dengan desa itu. Pertama, desa itu letaknya ada di tengah hutan. Suasananya jadul banget. Jarak rumah satu dan rumah lainnya itu saling berjauhan. Ditambah lagi, menurut si penjual itu tidak ada kampung yang namanya Jati Arang. Akhirnya, muncullah rasa penasaran di dalam diri Eko. Setelah selesai makan, Eko membisiki Rudi. "Rud, ikut aku yuk sebentar. Kita lihat Gapura tadi. Masa iya apa yang dikatakan orang itu?" "Boleh Mas, aku juga penasaran." Dengan alasan membeli bensin, Eko dan Rudi pamit ke yang lain untuk putar balik menuju ke hutan yang terdapat Gapura itu. Sesampainya di hutan itu, ternyata benar. Gapura yang tadi mereka lihat itu tidak ada. Sampai mereka berkendara selama 20 menit pun tidak melihat keberadaan Gapura itu. Karena memang tidak ada, mereka kembali dan sepakat untuk tidak menceritakan hal ini dulu ke yang lain. Sesampainya kembali di warung, Eko mengajak yang lain untuk segera pulang. Dan sesampai di rumah, Eko memberitahukan hal itu pada istrinya, bahwa apa yang dikatakan si penjual itu benar. Mendengar itu, sang istri tidak percaya, karena menurutnya jelas-jelas tadi itu ada, dan dia juga bermalam di sana. Kemudian mereka berinisiatif untuk membuka kotak kayu yang diberikan oleh Pak Cokro itu. Setelah dibuka, uang yang tadinya ada di dalam kotak itu sekarang menjadi daun nangka yang sudah kering. Melihat itu mereka berdua hanya saling memandang. Lalu
mereka berinisiatif untuk melihat uang yang sebelumnya dibayarkan oleh orang tua waktu itu di dalam lemari. Karena kebetulan uang itu belum dipakai sama sekali oleh Eko dan istrinya. Setelah dilihat, ternyata itu masih berupa uang dan jumlahnya pun masih sama. Eko dan istrinya berinisiatif untuk tidak menggunakan uang itu terlebih dahulu karena menurut mereka itu adalah uang gaib. Uang itu dibiarkan di dalam lemari hingga beberapa hari. Tapi uang itu masih tetap saja uang dan jumlahnya pun tidak berkurang. Di sini mereka bingung mau pakai uang itu untuk kebutuhan atau bagaimana. Lalu sang istri memberi saran agar uangnya ini disumbangkan ke masjid saja. Mereka pergi menemui takmir masjid di kampungnya untuk menyumbangkan sekaligus memberitahukan soal uang itu. Tapi menurut takmir masjid yang mereka temui itu tidak apa-apa. Anggap saja itu adalah rejeki. Karena kan di sisi lain gak ada yang dirugikan. Tapi Eko dan istrinya tetap memberikan uang itu untuk disumbangkan saja karena mereka takut. Nah, itu tadi adalah sebuah kisah horor yang bisa aku sajikan ke kalian semua. Buat yang masih stay, aku ucapin terima kasih dan tunggu kisah horor selanjutnya.